Ctrl P. Kita cek. Oke, bisa. Berarti sesuai seperti di Microsoft Word ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang WPS Word. Kita akan membuat sebuah kata pengantar serta daftar isinya. Kita buka contohnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat contoh yang ini, saya ambil. Oke. Nah, di sini isinya yang pertama-tama itu judulnya kata pengantar. Untuk kata pengantar biasanya isinya seperti berikut ya. Seperti ada puji syukur dan ada juga ucapan terima kasih kepada dosen yang bersangkutan. Oke, next. Selanjutnya ada daftar isi. Untuk daftar isi biasanya itu terdiri dari kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan sub materi dari pembahasan, serta kesimpulan atau bab 3. Di akhir itu tentang daftar pustaka. Nah, untuk kata pengantar dan daftar isi ini dia berada dalam satu file dan untuk penomorannya angka I. Oke, jika sudah paham seperti ini langsung kita buka ke WPS Office-nya. Sebelum masuk ke WPS Office, perangkat yang kawan-kawan perlukan yaitu keyboard Bluetooth yang khusus untuk Android, dimana di sini saya sudah menggunakan keyboard tersebut. Jadi supaya mudah dalam proses pengetikan dan pengeditannya. Jadi kita nggak perlu sentuh-sentuh layar HP ya. Untuk harganya sekitaran 50 ribuan di all shop. Oke, yang pertama-tama kita akan mengatur terlebih dahulu halamannya. Untuk mengatur halaman kita bisa melihat di samping dan kita lanjut ke lihat dan di pengesetan halaman. Nah, kita perlukan di sini adalah A4. Untuk batas marginnya ini di atasnya 3, samping kanan 3, samping kiri 4, dan bawahnya 3. Ini adalah settingan margin untuk pembuatan karya ilmiah. Oke, kalau sudah seperti itu lanjut kita pilih font terlebih dahulu. Di sini saya akan memilih Noto Sans Home untuk fontnya. Untuk ukurannya 12. Oke. Dan kita cek yang lain untuk rataan kiri dan kanan Justify. Untuk spasi biasanya 1,5. Oke. Selanjutnya tidak lagi, langsung kita simpan terlebih dahulu. Oke, simpan, masuk ke dokumen, kita tulis dengan judul yang baru. Di sini saya tulis, saya ini menggunakan keyboard Bluetooth, kata pengantar, langsung simpan. Oke, jika sudah tersimpan seperti ini, jika terjadi gangguan atau error, kita sudah ada file yang sudah tersimpan. Oke, baik, sekarang kita tulis kata pengantar. Kata pengantar. Enter. Nah, untuk kata pengantar berarti seperti yang kita lihat tadi, kita cek. Nah, di sini alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tulis secara otomatis saja. Di sini saya matikan keyboard Bluetooth. Jadi saya menggunakan keyboard di sini Google Speak. Nah, jika kita tekan yang merah ini, dia langsung terbaca apa yang akan kita ucapkan. Oke, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita cek. Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya cuma mengkopinya saja. Jadi kalau misalkan pakai keyboard ini lebih mudah.
Oke, sudah ada. Lanjut, berarti kita hapus yang tidak sesuai. Berarti di sini makalah teknologi. Di sini berarti judul mata kuliahnya. Yang berjudul. Nah, selanjutnya tinggal kita copy paste saja. Bisa juga kita paste menggunakan keyboard, jadi lebih mudah. Oke, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke bawah. Nah, di sini kita perlu atur di sini daerah mana kampus tersebut. Di sini Biren dan tanggal penyelesaiannya. Berarti di sini saya ambil 01 Mei 2021. Nah, selanjutnya untuk kita pindahkan ke kiri atau ke kanan, kita menggunakan pilihan yang ada di menu depan identitas spasi. Nah, silakan nanti klik di sini, tinggal salah tekan. Tinggal tarik ke samping. Oke, terlalu besar. Oke, lagi. Oke. Nah, selanjutnya di bawah kita cek, tinggal tarik, sep. Oke, sudah. Selanjutnya kita hapus indent spasinya. Lanjut, ini masih belum pas penyetingannya, berarti di sini pakai identitas spasi lagi dan tarik ke dalam. Oke, sudah. Matikan identitas spasi, kita blok. Kita ini perlunya bold. Kalau misalkan menggunakan Ctrl B, kita cek kira-kira bisa nggak ya. Oke, Ctrl B, kita cek. Oke, bisa. Berarti sesuai seperti di Microsoft Word ya. Nah, ini main di rataan tengah, kita cek rataan tengah di sini. Yep. Oke, sudah. Selanjutnya kita lanjut ke halaman kedua tentang daftar isi. Nah, kita ketik dulu daftar isi. Nah, dalam daftar isi berarti ada kata pengantar. Nah, selanjutnya supaya mudah dalam pengetikan, kita matikan keyboard Bluetooth dulu. Selanjutnya lanjut dengan keyboard Google Speak-nya. Berarti ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Oke, kita bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, kesimpulan, daftar pustaka. Daftar pustaka. Oke. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita pasang lagi keyboard Bluetooth-nya. Nah, sudah aktif. Ini
Ini satunya bukan satu angka tapi satu Romawi. Oke, di sini berarti hurufnya huruf besar. Selanjutnya di sini kita enter. Berarti 1.1 itu latar belakang masalah. L-nya ini harus L besar, latar belakang masalah. Oke, jika sudah selesai seperti ini, sekarang kita akan melihat dulu sebelum penelitian ya, di pembahasan kira-kira apa saja sih yang sub materinya. Oke, saya tutup. Mati yang pertama-tama itu ada definisi komputer. Oke, definisi komputer. Selanjutnya 2.2. Jika sudah selesai seperti ini, selanjutnya baru kita rapikan. Pertama-tama daftar isi, berarti dia harus bold. Oke, masuk ke rataan tengah. Oke, kata pengantar. Nah, di sini kan biasanya ada titik-titik. Nah, titiknya ini kita harus buat secara manual. Oke, jika sudah sampai sini, spasi 2 kali, berarti di sini I ya, bukan I besar tapi I kecil. Oke, selanjutnya kita copy, kita paste. Di sini I2. Oke, bab pendahuluan berarti tidak ada, langsung ke latar belakang masalah. Terlalu lebih, jadi kita hapus. Oke, ini halaman pertama. Ini definisi komputer sesuai dengan halaman, berarti di sini ada 2, halaman kedua kita buat 2, sejarah komputer. Oh ya, sorry, lupa saya. Ini perataannya tidak seperti ini. Aduh. Oke, saya blok dulu. Oke, masuk ke indent dan spasi. Aduh, kelupaan. Ya, sejajar dengan pendahuluan. Oke, langsung ambradur. Jika sudah, langsung mengaktifkan indent spasinya dan edit kembali. Aduh, capek deh. Untuk generasi ada di halaman 7. Jika sudah, berarti sudah oke. Selanjutnya tinggal tekan simpan, berarti sama dengan Ctrl S. Dan oh ya, belum, ini penomorannya belum. Oke, penomorannya ada disisipkan, nomor halaman, berarti kita main di kaki, di tengah saja. Format nomornya I, karena ini untuk ada pengantar dan
daftar isi itu dengan format I. Oke. Nah, sudah nampak kan? Oke, jos, mantul. Nah, jika sudah selesai kita simpan dan selesai. Oke, jika kawan-kawan suka dengan video ini, silakan di like, share, dan subscribe channel gue Rampo, dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya. Jos pokoknya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada pertanyaan silakan ditinggalkan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Bye bye.